요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Apa kamu bilang cuma rakyat biasa berani menghina saya dari keluarga bangsawan? Teriak Alia pada Laura dan dengan sigapnya mendorong Laura sekuat tenaganya. Benar-benar kamu cari mati, sambungnya lagi. Sedangkan Laura yang akan terjatuh ke lantai namun tidak jadi karena kini tubuhnya tengah menopang pada tubuh seseorang yang terasa sangat berotot dan kekar. Alia and the gang yang melihat pria yang bertubuh kekar, berotot dan tinggi menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Astaga, sepertinya kondisinya sangat buruk, ujar salah satu teman Alia. Ayo sekarang kita kabur sebelum kita yang akan babak belur. Tita Alia dan mereka langsung berlari sekencang kilat hingga jejak mereka pun ikut hilang bersama dengan punggung mereka yang tidak terlihat lagi. Hai bocah, kalau jalan pakai mata, tegur sosok pria tersebut yang kini masih berada di belakangnya Laura. Saya cuma tidak sengaja menabrak kamu. Untuk apa marah seperti itu? Protes Laura yang dirinya tidak mau disalahkan begitu saja. Karena sebenarnya yang membuatnya terjatuh dan menabrak tubuh pria tersebut adalah Alia, si gadis yang sangat percaya diri akan mendapatkan salah satu tuan muda di kampus Versailles. Oh gadis cantik, apakah kamu sudah dewasa? Kalau begitu pastinya bisa bermain denganku. Aku jamin kamu akan ketagihan. Gombal maut pria tersebut sembari menyentuh rahangnya Laura. Dan Laura yang setengah sadar dari mabuknya ini menatap tajam ke arah pria tersebut dengan wajah yang memerah. Apa gue tidak salah dengar? William? Apakah di toilet wanita lagi ada kegaduhan? Suaranya jelas banget. Lo dengar gak William? Tanya Tristan pada William yang berada di samping Tristan yang juga mengamati suara tersebut. Sepertinya iya Tris. Saya rasa ada yang lagi berantem di toilet wanita. Daripada kita penasaran tidak jelas, gimana kita lihat langsung? Sekalian ambil kesempatan dalam kesempitan. Mana tahu di sana lagi ada cewek yang berpakaian seksi. Gimana? Kamu setuju tidak? Tawar William sembari mengedipkan matanya agar Tristan mempercayai perkataannya barusan. Oke, setuju, kui, jawab Tristan sembari merapikan rambutnya. Mereka berdua berjalan gagah dengan kedua tangan yang mereka masukkan ke dalam saku celana. Dan jangan lupakan wajah sengak mereka. Namun kesengakan wajahnya menambah ketampanan mereka berdua. Wow, hebat sekali wanita itu, berani melawan si tubuh kekar. Tunggu dulu, kenapa itu pria masuk ke dalam toilet cewek? Bahkan wanita itu menghajarnya sendiri dan dengan tangan kosong. Siapa sih wanita itu? Gue jadi penasaran, puji Tristan. Ia melihat pemandangan yang menurutnya sangat menarik, sembari tangan yang menyentuh lembut daerah dagunya yang berbelah dua. William yang mendengar percakapan itu mendadak ikut memperhatikan kejadian itu. Seorang laki-laki yang sudah lemas tersungkur dengan penuh lebam di wajahnya, sedang diduduki oleh wanita yang tampak tenang memegangi tangan yang kini dilipat ke belakang. William mengamatinya dengan dalam, tidak lama kemudian menyadari sesuatu. Bukannya itu Laura ya? Ujar William mengernyitkan dahinya, membuat Tristan menoleh ke arahnya. Enggak mungkin lah itu Laura. Gadis seperti dia mana akan kuat melawan pria yang berotot kekar seperti itu. Bukannya nyata selama ini, kalau terjadi sesuatu padanya, pasti salah satu dari kita yang akan menolongnya. Jadi menurut gue, Laura hanya gadis yang lemah. Lihat saja tubuh dan penampilannya, kalau lo kagak percaya sama gue. Saud Tristan yang langsung membantah perkataan William barusan. William yang mendengarkan penuturan dari Tristan menggeleng-gelengkan kepalanya, sembari menghela nafasnya lega. Lo tidak tahu kan, kalau gue jago bela diri. Makanya jangan pernah anggap wanita itu lemah. Lihat saja diri lo, yang terbaring lemah di bawah gue.
dengan wajah yang babak belur. Ya bagaimana kalau tangan lo ini gue patahin saja, celoteh Laura sembari membanggakan dirinya sendiri. Itu kalimat yang didengar oleh William dan Tristan. Mendengar perkataan yang seperti itu seakan membuat bulu roma Tristan berdiri. Kemudian William secara perlahan menghampiri Laura dan diikuti oleh Tristan. Laura? Jadi itu beneran lo? Tanya Tristan sembari mengarahkan jari telunjuknya pada Laura yang tidak percaya sembari membulatkan matanya sempurna. Kamu kenapa cantik? Wow, sungguh tidak disangka. Selain kamu cantik, kamu juga bisa melawan seorang pria yang memiliki tubuh yang sangat kekar, ujar William yang kini tengah berdiri di samping Laura, dan Laura hanya memberikan senyum termanisnya. Dan detik berikutnya, Laura tidak sadarkan diri dan disambut langsung oleh William. Setelahnya William menggendong tubuh mungil Laura ala bridal style keluar dari kamar mandi. Sedangkan Tristan yang bertugas mengambil tindakan lanjut pada pria yang terbaring lemah di lantai. Apa yang terjadi padanya? Tanya Brandon yang melihat kemunculan William dari kamar mandi dan segera membawanya ke ruang khusus VIP. Dia dalam keadaan mabuk dan ya satu lagi dia baru saja menyelesaikan tugasnya, jawab William sembari melipat tangannya di dada menatap hangat pada Laura. Menyelesaikan tugas apa? Tanya Brandon yang kini tengah mengusap lembut puncak kepala Laura. Dia menghajar seorang pria berbadan kekar hingga babak belur, jawab William menampakkan wajah yang tidak percaya. Perjalanan pulang ke taman Versailles. Alfredo, licik sekali kamu. Kamu jelas-jelas dingin terhadap semua wanita. Malah rebutan memeluk Laura dengan kami. Oh ya, ini namanya tidak adil. Kamu yang lebih dulu menemukannya, dan tapi kini malah kamu yang memeluknya. Protes William sembari melipat tangannya di dada dengan tatapan tidak suka. Begitupun dengan Tristan dan juga Brandon. Iya, benar-benar licik sekali dia, sahut Tristan. Hei, jangan salah paham dulu padaku. Ini aku lakukan juga dengan terpaksa. Lagian tadi, Laura yang lebih dulu menyebut namaku, jawab Alfredo dengan wajah penuh kemenangan. Luar biasa, dasar rendahan, gumam Tristan dan William secara serentak dengan tatapan sinis. Beberapa detik berikutnya, Laura membuka matanya perlahan. Laura sudah sadar? Tanya Alfredo dengan penuh semangat. Alfredo Sebastian Guzman, jawab Laura dengan tatapan yang masih buram menatap ke arah Alfredo. Detik berikutnya, mabuknya Laura kambuh. Laura langsung duduk di atas pangkuan Alfredo sembari menarik kerah bajunya Alfredo. Dasar jahat, sudah mencuri ciuman pertamaku, tapi tidak mau mengakuinya, teriak Laura, sedangkan Alfredo hanya melihat Laura. Baliki sekarang juga ciuman pertamaku, sambungnya lagi. Wow, sepertinya Alfredo yang tampan menjadi mangsa kedua Laura. Mari kita saksikan seperti apa nantinya wajah Alfredo yang malang itu, ujar Tristan penuh semangat seperti biasanya menggunakan otak dangkalnya. Kalau sudah diambil, bagaimana caranya mengembalikannya? Tanya Alfredo dengan tatapan tanpa dosanya itu. Benar juga ya, biar saya pikirkan dulu. Kalau begitu, jawab Laura sembari meletakkan tangannya di antara dagu dan pipinya. Ia tampak tengah berpikir sangat keras. Kalau begitu giliran saya yang rebut ciuman pertama kamu. Satu kecupan mendarat di bibirnya Alfredo, membuat wajah Alfredo merona merah. Kedua bola matanya melotot sempurna. Sial, teriak William, Brandon, dan juga Tristan secara serentak. Benci banget gue. Kenapa harus cium dia sih? Seharusnya gue yang dicium kayak gitu, teriak Tristan tidak terima. Cemburu banget.
Kan saya yang gendong, kenapa saya yang hanya jadi penontonnya? Hidupku hitam putih, teriak William yang sama juga tidak terima. Anak ini memang wajib dikasih pelajaran. Tunggu saja, pelajaran apa yang pantas untuknya? Teriak Brandon yang sama, tidak terima. Sedangkan Alfredo menatap ketiganya dengan tatapan penuh kemenangan, sembari menaikkan alisnya sebelah. Namun di detik berikutnya lagi, "Wek!" Cairan bening dimuntahkan Laura tepat di depan bibirnya Alfredo. "Sial, celaka gadis ini," ujarnya menajamkan pandangannya dengan ekspresi yang tidak bisa diartikan sama sekali. Leganya, banyak sekali muntahnya, gumamnya di dalam batinnya dengan penuh kelegaan. Dan kini gantian, Alfredo lah yang muntah. Mampus, sombong juga lah. Tawa lepas ketiga pangeran dengan kompaknya. Terutama Tristan yang tawanya paling lepas melihat kondisi Alfredo yang terlihat sangat menyedihkan sekali. "Cuman pertamaku plus muntah pertama," ledek Brandon di tengah sela tawanya. Di kediaman Taman Versailles di malam hari, Alfredo melihat bayangan dirinya di depan kaca dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Gadis brengsek, sungguh tidak bisa dimaafkan sama sekali perbuatannya itu, gumamnya sendiri. "Celaka, jadi pengen muntah lagi," sambungnya. Setelahnya, Alfredo mendorong pintu kamar mandinya dengan wajah yang terlihat lesu, seperti orang yang baru saja bekerja keras. "Gimana rasanya dicium plus dimuntahin?" "Laura memang gadis yang sangat unik, iya enggak?" ujar Tristan, sembari menoel lengan William dengan sikunya, dan William mengangguk sebagai balasan. "Sudahlah Tristan, bisa tidak? Tidak usah membahas tentang Laura dan kejadian barusan. Aku pusing mendengar namanya," protes Alfredo. "Iyalah, gitu saja kau sudah mengambek. Nggak laki banget sih. By the way, kalian cocok banget. Tapi sayangnya kalian itu sama-sama unik dan nyebelin. Bikin aku cemburu plus ngakak," saut William yang juga meledek Alfredo. "Sekarang di mana dia?" tanya William pada Alfredo. "Cari saja sendiri, nggak usah nanya. Punya kaki untuk jalan kan?" jawab Alfredo yang sedang mengotak-atik handphonenya. William pun memalingkan wajahnya pada Alfredo, lalu mengangkat satu alisnya mendengarkan perkataan Alfredo barusan. Hei, sudah, kita berkumpul di sini untuk merilekskan diri. Kenapa membahas Laura lagi?" ujar Brandon yang baru saja datang dengan ayam goreng di tangan kanannya dan beberapa cemilan di tangan kirinya. Ya, yang dimaksud Brandon merilekskan diri, melainkan hanya sekedar bermain PlayStation bersama. "Kenapa dia datang lagi ke sini?" tanya Alfredo menyipitkan matanya, menatap Laura yang tengah terbaring nyenyak di ranjangnya. "Menguasai ranjangku lagi," sambungnya, menutup sebelah wajahnya dengan tangannya sebelah, dan juga memejamkan kedua matanya sembari menghela nafasnya panjang. "Hei, cepat sadar, cepat balik tidur ke kamarmu sendiri," teriak Alfredo yang menarik paksa tangan Laura. Siapa yang berani ganggu tidur gue? Ngantuk sekali, jangan ganggu." "Nyahlah dari hadapanku." Kaki Laura melayang tepat di wajahnya Alfredo. Alfredo memasang wajah evilnya yang menahan segala rasa amarah. "Ini ranjangku, sudah 1 tahun kupakai, dan sekarang kamu mengusirku dari kamarku sendiri. Apa ini bukannya penghinaan besar?" ujarnya dengan penuh penekanan. "Gue sudah menginjak bumi ini selama 21 tahun, tapi tidak pernah mengatakan ini milik gue," omel Laura memeluk bantal yang berada di depannya dengan erat. "Ranjang ini baru lo tiduri hanya 1 tahun, malah berani mengatakan ini punya lo. Hei, sudah jelas-jelas lo yang menghina gue," sambung omelnya lagi yang tidak mau kalah dari Alfredo.
Dasar gadis bodoh, benar-benar tidak tahu diri sekali. Emosi Alfredo yang kini sudah sangat memuncak tidak bisa lagi ia bendung dengan wajah yang terlihat sangat tajam. Sudahlah, jangan berisik, tidur di ruang tamu saja sana, ujar Laura yang tidak memperdulikan perkataan Alfredo barusan. Malah ia menarik selimut menutupi tubuhnya hingga leher. Detik berikutnya, Laura sudah masuk ke alam mimpinya. Ini perempuan benar-benar cari mati. Geramnya mengepal kedua tangannya kesal.